Shalom Bapak Ibu, dari saya dan istri kami sebuah kita menyampaikan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Mengasihi. Kami berharap berkat sahabat fellowship kita pada sore hari ini curahkan terus menyempurnakan hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita pada akhir zaman sampai terwujud gereja yang esa, gereja sebagai organisme khusus yang esa sebagai sedang memulai membuat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengucap syukur ya atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Sebenarnya sore hari ini tidak ada fellowship karena kami memiliki satu kebiasaan bahwa setiap awal tahun kami bersama tim para hamba Tuhan melakukan satu kegiatan minggir bahasa Jawanya yang bertirah atau menepi bahasa Indonesia. Jadi meninggalkan semua kesibukan pelayanan untuk melakukan satu pergumulan khusus, mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon petunjuk dan pelaksanaan dari setiap agenda yang akan kita tapaki di tahun yang kita song-song, khususnya tahun 2012. Jadi tanpa petunjuk dari Tuhan, pelayanan ini akan terasa sangat berat, seperti orang buta, ya, jalan menuntut orang buta. Karena kita cuma hamba, di mata Tuhan kita ini hamba, bahasa Jawa yang oleh sebab itu selayaknya kalau sebelum kita melangkah, sebelum kita bekerja, kita memohon tunjuk pelaksanaan dari semua program yang akan kita tapai, kita jalani di tahun mendatang. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan nanti sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab untuk menyertai dan memberkati. Amin. Itu menjadi kebiasaan kami. Dan pada akhir tahun Desember menjelang Natal kami juga jalani hal yang sedemikian. Pada 1 minggu sampai 10 hari kami berada di tempat yang sunyi bersama istri, anak-anak, para hamba Tuhan untuk melaporkan kinerja. Jadi hasil pelayanan sepanjang tahun ini Tuhan yang telah kami kerjakan. Jika Tuhan berkenan, tentunya sebagai Tuhan atas sekalian Tuhan, majikan di atas segala majikan, Dia pasti akan memberikan apresiasi, bahasanya orang seni, ya, atau reward, bahasanya orang manajemen, penghargaan. Amin. Tapi kalau kita mungkin salah, kita akan disuntik, dijewer, ya, atau semacam vanisi, jadi dihukum. Kamu telah melakukan kesalahan begini-begini, dan Tuhan akan menunjukkan jalan keluarnya. Nah, sekali lagi saya ini cuma hamba. Jadi banyak jadwal yang akan kita tapai, banyak permintaan yang berdesakan untuk kita layani bulan Januari sudah sangat penuh sekali. Ya, di Batam ada permintaan pelayanan untuk kita menyampaikan firman di sana. Dari Batam langsung Singapura. Ya, kemudian Februari tanggal 7 saya sudah sampai di LA. Yang kemudian ke Sacramento, kemudian Portland, kemudian Washington. Sudah juga jadwal yang sangat menyita waktu. Masih ada permintaan di beberapa tempat di Jerman, ya, seorang pastor dari sana yang sangat mendambakan pengajaran perindukan. Kita berbicara di sana. Tapi apakah ini sudah saatnya kita go internasional? Yang akan saya tanyakan sama Tuhan, sebab apa? Tahun 2012 nanti, tepatnya tanggal 13, 14, 15, 16,
Ya, kita akan menyelenggarakan ya Berita Kitab Wahyu International Conference ya, atau International Revelation Lighting Conference ya, jadi IRC Conference dalam skala nasional. Konferensi Berita Kitab Wahyu skala nasional ini akan dihadiri ribuan hamba Tuhan dari berbagai denominasi, dari Protestan, bahkan saya akan undang dari Katolik ya, dari Kuria Kristen Batak, AKBP, BKJW, semua denominasi ya, secara khusus ya representatif dari organisasi mereka kita akan undang, bisa mencapai 5.000 hamba Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang kecil untuk jemaat sekecil kita ini. Amin. Ini bukan berat. Saya harus bertanya, Tuhan ya, bagaimana nanti konferensi itu diselenggarakan, SDM-nya untuk mengelola konferensi, SDM-nya yang nanti berbicara dalam konferensi itu siapa? Sumber daya lain menyangkut power, kuasa, kekuatan, hikmat, makrifat menghadapi ribuan hamba Tuhan diperlukan kuasa Allah. Amin. Kemudian juga diperlukan sumber dana. Tidak cukup 6 miliar, bisa sampai 10 miliar biayanya konferensi. Setelah konferensi ini, konferensi akan ditingkatkan dalam bentuk konferensi yang skopnya region Asia Pasifik. Ini lebih besar, bisa 10.000 hamba Tuhan ya, dan memuncak nanti International Revelation Lighting dalam skop ya internasional, dan ini akan semakin baik. Kita kecil, kita nol, tapi pembangunan tubuh Kristus adalah karya Allah. Amin. Amin. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membiayai. Kita hanya teman sekerja Allah. Tentu saya bersyukur sore hari ini, sekalipun sebenarnya tidak ada kursi, tetapi antusiasme dari hamba Tuhan hadir. Jadi saya harus tetap melayani saudara. Amin. Sebenarnya saya sudah berangkat, tapi saya harus melayani 2 hari, dan baru Jumat nanti saya berangkat bersama rombongan. Ya, baru Jumat nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih di sini hadir Bapak Pendeta Dr. Gideon Tandirero dari Montreal, Kanada. Ya, saya persilahkan beliau untuk berdiri supaya nanti dapat berkenalan. Bapak Indonesia, lahir di Sulawesi Bapak ya, istri dari Filipina, tapi pelayanan di Montreal, Kanada. Dia punya aset internasional, jadi untuk kita nanti masuk, dia punya jaringan yang cukup luas. Ini juga jalan Tuhan. Beliau dan kita satu visi. Baru pertama kali ketemu, sudah klik satu konsep. Amin. Ini keajaiban Tuhan, luar biasa. Ya, ini jalan Tuhan yang baik, sangat baik. Kasih setianya itu sempurna. Amin. Saudara, pembangunan tubuh Kristus adalah karya Allah. Membangun tubuh Kristus itu identik dengan membangun bait Allah rohani. Sama dengan membangun kerajaan surga di bumi oleh sebab dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di kerajaan Allah itu harus terwujud di bumi. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu bait Allah, tempat Allah berdomisili. Bait Allah secara individu adalah saudara dan saya. Tidak dapat membantu tubuhmu adalah rumah Allah. Amin. Amin. Ini secara individu, sedangkan secara universal, ya, secara okemenekos, bahasa aslinya begitu, itu tubuh Kristus yang esa. Membangun bait Allah rohani itu kehendak Allah. Sama dengan membangun bait Allah rohani, membangun tubuh Kristus yang esa, itu membangun kerajaan surga di bumi. Itu seharusnya sekali lagi merupakan tugas yang Tuhan berikan pada orang Israel. Pertama kali Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan tidak diutus untuk bangsa kafir.
Dalam Injil Matius pasal 10, Injil Matius pasal 15, Tuhan berulang kali mengatakan bahwa ingat, aku mengutus kamu hanya untuk domba-domba yang terhilang dari umat di Israel. Tuhan tidak mengutus untuk bangsa lain. Ya, ketika perempuan Kanani datang, murid-murid menolak. Dan murid-murid mengatakan kepada Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 15. Tuhan juga mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Itu selama hidup Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, zaman Roh Kudus dimulai setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Yang bertobat 3.000 orang, 5.000 orang itu bukan bangsa kafir. Yang mendengarkan para murid berbahasa roh itu adalah orang Israel yang sudah tercerai-berai sejak tahun 722 sebelum Masehi, ketika Israel 10 suku dihancurkan oleh kerajaan Assyria atau Asur. Dan mereka tercerai-berai, ada di Kapadokia, ada di Asia, ada di Alexandria, seluruh muka bumi. Sampai karena beratus tahun beranak cucu, mereka menjadi warga negara dari negara-negara itu diaspora yang terjadi. Tetapi mereka tetap berpegang teguh pada agama Torah. Oleh sebab itu setiap tahun 3 kali mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Di antaranya adalah hari raya Pentakosta, selain hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan yang terbesar terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Dari 3 hari raya itu dibagi 7 hari raya. Imamat pasal 23 menuliskan hari raya Paskah itu sudah digenapi. Yesus yang mati di kayu salib sebagai anak domba Paskah. Hari raya Apampaten, roti tidak beragi, sudah digenapkan oleh Tuhan ketika Yesus mati dikubur 3 hari. Kemudian hari raya buah bunga atau buah sulung digenapi, Yesus yang bangkit sebagai yang sulung dalam kebangkitan. Dan hari raya Pentakosta sudah digenapkan ketika Yesus kembali ke surga 50 hari setelah kebangkitan, tepatnya hari ke-50 sudah disebut Pentakosta. Itu kegenapannya. Ya. Kemudian selanjutnya hari raya bunyi serunai atau bunyi nafiri. Saat Injil diberitakan itu hari raya yang kelima. Dan hari raya yang keenam adalah hari raya Grafiran, hari raya pendamaian, penyucian dan pendamaian. Setelah itu puncaknya hari raya Pondok Daun, di mana seluruh Israel harus keluar dari rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, membuat pondok-pondok di padang belantara selama 1 sabat penuh, 1 minggu penuh. Nanti puncaknya gereja akan merayakan hari raya Pondok Daun di padang belantara pengungsian. Jadi 7 hari raya itu sudah digenapi 6. Sekarang kita memasuki hari raya ke-6, Grafiran, dimanapun hamba-hamba Tuhan dalam pengajaran mereka berbicara tentang firman yang menyucikan, membenarkan, menyucikan, menguduskan, yang mengoreksi lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi. Itu pelayanan Grafiran. Tetapi pelayanan Grafiran harus diteruskan sampai pelayanan Pondok Daun. Sebenarnya itu yang mahir Israel. Mereka setiap tahun dari berbagai wilayah dengan latar belakang kebangsaan sendiri, sudah ratusan tahun mereka tinggal di sana. Mereka kembali ke Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta. Nah, pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tapi memang dasar Israel tegar teguh kata Tuhan. 3.000, 5.000 itu kemana larinya? Jadi Kristen di Mendanau. Justru yang pertama kali disebut orang Kristen adalah bangsa kafir. Bangsa kafir pertama kali yang menjadi Kristen adalah Kornelius yang dibaptis oleh Rasul Petrus. Itu pun sepulang Rasul Petrus ke Yerusalem. Kisah Rasul menuliskan Rasul Petrus disidang di Yerusalem. Ada sekelompok murid-murid yang, kenapa kamu melanggar adat bisa masuk keluar orang kafir? Diharamkan. Rasul Petrus bersaksi, begini ceritanya. Ketika dia di rumah Simon penyamak kulit, dia ada penglihatan, ada kain yang keempat ujungnya diikat ke langit. Kemudian di dalam kain itu bermacam-macam binatang yang tidak pernah disentuh karena haram. Tapi ada suara mengatakan, ambil, sebelit, makan. Dan Nabi berkata, aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram Tuhan. Ketika penglihatan berulang terjadi, nama dipanggil Simon, Petrus Simon.
Ternyata utusannya Kornelius, begitu aku berbicara kepada mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang menghalangi aku membaptiskan? Nah, akhirnya sejak saat itu diutuslah rasul untuk bangsa kafir, Barnabas dan Paulus. Sedangkan Petrus di Yerusalem bersama rasul lain. Nah, saudara, orang yang disebut pertama kali mengikut Yesus Kristen adalah bangsa kafir di Antioquia, bukan orang Israel. Jadi seharusnya yang mahir dengan kerajaan surga itu Israel, tapi Israel menolak karena ketidakpercayaannya. Israel sebagai jatuh asap dipangkaskan, dibuang. Kalau Israel nanti masuk tubuh Kristus itu hanya sisanya dari Israel akan diselamatkan masuk organisme tubuh Kristus, dan itu menjadi tanggung jawab kita karena kerajaan Allah sudah diambil dari mereka dan diberikan kepada satu bangsa. Amin. Amin. Satu bangsa untuk membangun tubuh Kristus. Kerajaan Allah sudah diambil dari mereka. Diumpamakan dalam cerita Injil Matius pasal yang ke-21, kalau sudah membaca ya, Injil Matius pasal yang ke-21. Mari dibaca Matius pasal yang ke-21. Ya, saudara bisa membaca di sana ayat yang ke-43 ya, 43 tepatnya. Kalau saya membaca cerita lengkapnya yaitu dari ayat 33 tentang penggarap kebun anggur, perumpamaan yang menjadi kebun anggur yang ditanam Tuhan dimaksud adalah umat Allah, khususnya Israel. Ya, ketika para penggarap kebun anggur itu harus mempertanggungjawabkan hasilnya, mari dibaca saja ayat 33 dulu. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Jadi penggarap di sini adalah menunjuk kepada para pakar, para Farisi, Saduki, anggota Sanhedrin, ya, para teolog Israel yang seharusnya mahir dengan Alkitab. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika hampir tiba musim petik, yang menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikirim lagi utusan-utusan lagi untuk meminta pertanggungjawaban dari para penggarap. Nasibnya sama. Mereka dirajam batu, dibunuh, dilempar keluar kebun. Pemilik kebun itu berpikir, kalau anakku sendiri pastilah disukai. Tetapi apa yang terjadi? Ketika penggarap tahu bahwa anaknya yang diutusnya, maka sikap tamak itu timbul. Kemudian berpikir, kalau anaknya aku bunuh, maka kebun itu menjadi milikku. Maka anak itu dibunuh dan dilempar keluar kebun. Itu menunjuk kepada para nabi yang mengingatkan Israel, para rasul yang diutus untuk menjangkau, memenangkan Israel dan mentobatkan 3.000, 5.000. Itu pada akhirnya mereka berhamburan seperti debu, menolak. Puncaknya dalam kesukaran dalam proses mereka menolak. Ya, sedangkan anaknya adalah menunjuk pribadi Yesus sendiri yang ditolak, bahkan dibunuh dengan tuduhan yang nista sama menghujat Allah, berzina, segala macam tuduhan. Nah, kalau sudah membaca ayat yang ke-40, mari baca ayat 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, terus yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Ya, terus hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesus, Sang Putra yang kamu tolak, yang kamu buang,
itu telah menjadi batu penjuru. Ini satu perbuatan yang ajaib dari pihak Tuhan. Di mana kita? Lanjut dibaca. Ayat 43. Aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. The kingdom of God shall be taken from you, dikatakan. Akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa, and given to a nation. Akan diberikan kepada satu bangsa. Yes, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kenapa tidak akan diambil dan diberikan kepada bangsa-bangsa? Tapi satu bangsa. Saya berpikir, kok tidak kepada banyak bangsa, tapi diberikan kepada satu bangsa. Satu bangsa ini siapa? Bangsa mana yang kira-kira layak menerima anugerah Tuhan? Kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu dan diberikan pada satu bangsa. Kerajaan Allah itu bait Allah, tempat Allah diam, itu namanya bait Eloah, bait Allah, atau bahasa lainnya tabernakel. Itu kerajaan Allah akan diambil daripadamu, diberikan pada satu bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau sudah memahami perkara ini, ya, begitu dahsyat rencana Tuhan untuk bangsa, hampir khususnya satu bangsa yang dimaksud. Coba baca kita Kejadian sampai kita pahami, adakah satu tujuan yang berbicara tentang satu bangsa yang dipilih oleh Allah tadi? 2700 tahun yang lalu Nabi Yesaya bernubuat untuk Indonesia. Amin. Kalau nubuat itu cuma berhenti kepada Kores yang saat itu langsung menggunakan titah Tuhan, maka Alkitab bukanlah firman Allah, tetapi sejarah yang mencitrakan bahwa Allah bernubuat dan digenapi oleh Kores, seorang raja yang akan menyelamatkan Israel, yang akan menggendong menyelamatkan Israel. Tetapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15, apa yang dikerjakan Allah itu kekal. Amin. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Coba dibaca ulang. Apa yang dikerjakan Allah itu kekal, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, supaya manusia takut akan Allah. Mari dibaca. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, Ya, perhatikan, akan tetap ada untuk selamanya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya. Akan tetap untuk selamanya. Kalau apa yang dikatakan Allah itu berhenti pada satu generasi, berhenti pada satu bangsa, maka apa yang dilakukan Allah itu merupakan sejarah. Tapi karena apa yang dilakukan Allah itu kekal selamanya, ini disebut firman. Amin. Firman yang harus digenapkan pada akhir zaman ini. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus bahwa satu kerajaan akan diambil daripada dan diberikan kepada satu bangsa, ini juga firman nubuatan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya melalui ilham Roh Kudus, itu juga satu kegenapan. Satu kegenapan bahwa Indonesia ini terpilih. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan pada satu bangsa. Ya, nation, satu bangsa. Kalau dalam bahasa Greek dituliskan ethnai, bukan banyak bangsa. Ya, etnos, tapi satu bangsa. Ya, dan ezetai, etnai,
Artinya shall be given to nation. Satu bangsa. Amin. Oleh sebab itu, kalau saya membaca Yesaya pasal 46, mari dibaca Yesaya pasal 46. Saya kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan kepada saudara ini firman nubuatan. Saudara bisa membaca mulai ayat 1, tetapi lebih jelas langsung ayat 4. Ya, ini janji Tuhan untuk Israel yang pernah diucapkan oleh nenek moyangnya Abraham. Ya, mari dibaca. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, kalau sudah membaca ayat 5 sampai ayat 9, Allah dengan geram berusaha mentobatkan, mencelikkan Israel. Bahwa sekian ratus tahun, sekian ribu tahun sejak kamu keluar dari Mesir, kamu jatuh bangun dalam pemberhalaan yang tiada titiknya, sehingga murka Allah, kutukan Allah 7 kali 7 menimpa kamu. Kitab Imamat tuliskan demikian. Jatuh bangun terus Israel dalam pemberhalaan. Tapi karena janji Allah kepada Abraham, Israel tetap kekasihnya Tuhan. Karena Abraham dan nenek moyangnya. Amin. Sedangkan bangsa kafir yang dipilih karena Roh Kudus. Kita ini bangsa kafir, non Israel. Adakah di antara saudara yang termasuk suku Ruben di sini? Ada? Kalau Robinson mungkin ada. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Aser, suku Dan yang terbuang diganti Manase, ya. Efraim, Yusuf yang namanya lebih dikenal sebagai Efraim, ya, Manase bergantikan Dan. Kemudian Benyamin yang terkecil, 12 suku Israel. Saya yakin tidak ada di sini yang keturunan Israel. Kita semuanya termasuk bangsa kafir. Amin. Amin. Kita bangsa kafir. Nah, saudaraku, janji sampai masa tua aku tetap dia, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memukul kamu dan menyelamatkan kamu. Udah siapakah kamu tidak menyamakan aku? Tidak membandingkan dan menyamakan aku sehingga kami sama. Tuhan murka karena Israel mencoba menyamakan Allah yang namanya Yahweh. Dan ketika Allah yang namanya Yahweh menyatakan diri bahwa aku belum menyatakan semua namaku kepada mereka, ketika genap dia datang ke dunia, dia menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yahweh adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa. Terus kasih Tuhan, aku akan menanggungkan dan aku memikul kamu, aku menyelamatkan kamu. Siapa yang dipakai Tuhan akhir zaman nanti untuk mentobatkan Israel yang sekarang ini kondisinya seperti lembu, seperti sapi gila? Lihat Israel membantai orang Palestina. Sudah berpikir orang Palestina itu bangsa apa? Di sini banyak orang Kristen, banyak orang Katolik, amin. Banyak pendeta yang disandra, banyak pengerja yang disandra, banyak suster yang disandra, disiksa, dianiaya, Alkitab dibakar. Aset bisa bekas-bekas peninggalan Tuhan 2000 tahun yang lalu dijual dengan nilai mahal demi kepentingan devisa negara. Tapi ketika mereka ditanya, Anda percaya kepada Yesus yang mati disalib di sini di Bukit Jujuta ini? Kalau gaibnya orang Israel asli, mereka nolak, mereka tertawa dan mencibir. Mereka gak percaya Yesus itu tidak berzina. Dia berzina dengan Maria Magdala dan mengandung. Maria Magdala diungsikan di Perancis, melahirkan anak-anak yang dijaga oleh Knight of Templar, Satria Salib, biarawan Zion. Diharapkan dari keturunan Maria Magdala dengan Yesus nanti lahir Mesias, Raja dan Imam. Dari satu ordo yang bersumber dari The Brotherhood of Smith,
kepercayaan Mesir kuno. Ini jawablah dalam satu ordo baru yang bernama Kibil. Kibil bahasa Hebrew yang artinya menerima. Bukan menerima Yesus, tapi menerima Lucifer. Sehingga Lucifer mencoba menjungkir balikkan keilahian Yesus. Keilahian Yesus ini dihancurkan dengan mengatakan Yesus berzina, punya anak, punya keturunan. Namanya sekarang Kristen ya, dengan simbol salib dan mawar merah. Rose-Crucian. Mengerikan sekali. Grandmaster mereka diantaranya adalah Leonardo da Vinci. Ya. Kemudian penyebab perang salib tahun 1095. Pit yang dikenal sebagai pit hitam yang memprovokasi Paus Urbanus II. Sehingga timbul perang salib. Yesus tidak pernah mengajarkan peperangan. Perang salib yang selamanya mencoreng-coreng wajah kekristenan. Seumur hidup kekristenan itu jadi kotor karena perang salib. Pasukan salib itu membunuh orang Kristen, membunuh orang Muslim, membunuh siapa saja. Bukan untuk membela kebenaran, tetapi menjarah harta kekayaan. Nomor satu adalah kekayaan Raja Salomo yang tersembunyi di bait Allah. Itu kaum Kibil tadi. Sampai hari ini Leonardo da Vinci membuat lukisan perjamuan suci. Maria Magdala duduk di sebelah kanan, Yesus sebelah kiri, Yesus sebelah kanan, Maria Magdala sebelah kiri. Itu huruf V. Saya pernah terangkan dalam satu seminar hampir 1 minggu. Ya, V dari bahasa Sandi mereka yang artinya vagina. Dari situ ada pesan sponsor dari Leonardo da Vinci dalam buku yang berjudul The Holy Grail, ya, dan satu lagi The Holy Blood, karangan dan Michael Bicker. Holy Grail, cawan suci itu rahim Maria Magdala. Holy Blood itu darah Yesus, sperma bahasanya, yang membuahi rahim Maria. Itu dipasang pendeta-pendeta di gereja karena mereka tidak ngerti latar belakangnya. Pikirnya gambar itu indah, amin. Padahal di dalam gambar itu ada sponsor dari Lucifer dan Kibil yang mengatakan Yesus berzina dengan Maria Magdala. Kemudian lahirlah dinasti Rose-Crucian tadi. Mereka mengeraskan hati menolak Yesus. Buku ini disempurnakan oleh Dan Brown pada tahun 2006 yang menggemparkan dunia dengan Da Vinci, menyempurnakan kejahatan mereka, merupakan olok-olok ejaan terhadap Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tapi memang orang Kristen orang yang bersabar di dunia, amin. Sekalipun film itu masuk ke Indonesia, tidak ada orang Kristen yang membakar hidup biskop, amin. Andai kata itu terjadi pada saudara kita yang lain, yang berkeyakinan lain, kira-kira hidup biskop itu jadi apa? Kalau rasulnya, kalau nabinya diejek, kira-kira bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan. Rata dengan tanah, amin. Tapi bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau pikir ditampar, berikutnya diejek, ya nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Ya memang karena pendeta banyak yang nggak ngerti. Kalau ngerti mesti marah, amin. Karena Yesusnya dihina. Ini Israel itu terus terlibat pemberhalaan, tapi Allah setia sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau sudah baca ayat 10 ya, yang memberitahukan ya, dari mulanya hal yang kemudian, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purba ya, apa yang belum terlaksana. Iya, dari zaman purba apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai. Keputusanku, pekerjaan Tuhan yang sudah diputuskan akan dilaksanakan pada akhir zaman akan sampai. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, amin. Ya. Yang memanggil burung buas dari timur dalam bahasa Jawa, ingsun nimbali manuk garuda saka sisih wetan.
bahasa Jawa LAI tahun 1961. Ingsun ning Bali manuk Garuda saka sing wetan. Kalau dalam bahasa Hebrew dikatakan burung Garuda itu ihit. Ihit itu artinya ya, rebellious bird atau bird of prey. Jadi pemakan apa? Pemakan saja. Ganas. Tetapi ini ganas galaknya, ini bukan galak. Bangsa Indonesia itu ganas galak dalam pengertian yang negatif, tidak. Terhadap dosa. Burung Garuda ini sangat, ya, karena burung Garuda itu sebutan untuk tokoh oknum hamba Tuhan yang lahir di Indonesia. Amin. Amin. Saudara berbahagia lahir di bumi Indonesia. Amin. Amin. Kalau ada orang Indonesia tak bahagia lahir di Indonesia, itu kebacut. Amin. Tanyakan Bapak Pendeta Gideon, walaupun beliau sudah di Montreal di Kanada, tapi beliau tetap yakin bahwa saya darah daging Indonesia. Amin. Ya, tidak lupa sama Indonesia. Buktinya Tuhan terus datang ke sini. Amin. Ketemu, bincang-bincang nggak sampai 2 jam. Karena Tuhan sudah persiapkan hamba Tuhan di dalam visi yang sama. Itu sudah dipilih sejak zaman purba. Namanya sudah dikenal Allah. Dalam kandungan orang tuanya sudah disucikan, diberi kuasa. Jadi ketika ketemu, sudah klik. Konsepnya sudah sama. Andai kata roh ini bisa bercerita, roh manusia, dulu kita dalam tabung roh yang sama ya. Jadi setelah ketemu, sudah akrab, sudah kayaknya sudah saudara yang sudah lama berpisah. Sama, saya dengan saudara. Begitu ketemu, langsung klik. Maksudnya klik itu lampu gitu langsung on, cetek on, podo padani. Amin. Sama-sama mengerti, sama-sama memahami. Nah, jadi yang memanggil burung buas dari timur, di atasnya burung buas, tetapi di bawahnya dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Ya, dari negeri yang jauh. Terus aku telah mengatakannya, ya, maka aku hendak melangsungkannya. Ya. Terus aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini dalam sejarah memang ini digenapi Kores. Tapi kerajaan Medi Parsi yang berlambang burung buas itu sudah tidak ada. Amin. Nah, kalau berhenti sampai Kores berarti cuma sejarah. Ya saya itu buku sejarah. Buat apa orang Kristen gembel buku sejarah sampai ini gede nih? Gitu. Tapi firman Allah mengatakan apa yang dilakukan Allah itu kekal selamanya. Berarti firman ini juga untuk saudara dan saya. Carilah negara di sebelah timurnya Israel sampai negara Pasifik, nanti tembus lagi Amerika. Negara yang berlambang burung buas, silahkan cari. Ada tidak? Amerika lambangnya burung apa? Raja apa? Tapi bisa nggak disebut Amerika itu negeri matahari terbit? Ada ayat lain yang mengatakan matahari terbit. Bisa tidak? Amerika terkenal dengan julukan nama negara barat. Yang berlambang burung buas itu cuma Indonesia. Yes. Ini dalam simbol yang di belakang saya ini. Kalau sudah melihat, nah ini bukan sembarang. Ini gambar ini mengandung filosofis yang luar biasa seperti siapa? Burung buas ya. Ini matahari terbit. Burung buas itu terbang dari arah matahari terbit, sasarannya dunia. Kerajaan Allah diambil daripadamu, diberikan pada satu bangsa. Bangsa mana itu? Bangsa mana itu? Indonesia yang berlambang burung Garuda. Tuhan akan pakai bangsa Indonesia ini menjangkau segala suku, bahasa, kaum, bangsa, kafir di seluruh muka bumi. Puncaknya sisa dari Israel akan diselamatkan. Tuhan akan pakai bangsa Indonesia. Amin. Sekarang apa yang kita banggakan kalau kita menjangkau Israel? Bicara soal apa? Kekayaan kaum Kikwi. Itu berdiri World Bank. Ya,
IMF itu ada di bawah cengkramannya. Bank of England, Bank of Swiss, semua perbankan di Indonesia miliknya. Kita mengandalkan kekayaan. Berapa pulau saudara punya? Ya, nggak ada loh. Jangankan ke pulau. Rumah satu rumah keong dibawa kemana-mana. Berarti kalau kita menghadapi Israel terus terang kita nggak ada apa-apanya toh, betul? Kita nggak punya apa, uang. Oh dia pengusaha minyak terkenal di dunia itu orang kata sampai bintang film terkenal di dunia dari Inggris itu siapa namanya? Dari Inggris yang sangat terkenal siapa namanya? Siapa? Hah? Madonna. Itu orang Kabbalah. Kabbalah itu. Bayangkan, itu Madonna. Di Indonesia tahun 1596 Kabbalah itu sudah masuk Indonesia. Tahun 1602 sudah mendirikan komisi dagang untuk mengeksploitasi, merampok kekayaan Indonesia dengan nama Perindo. Oh, ini sih PO. Mereka bersembunyi di balik kedok kekristenan. Jajah kita, menjadikan kita bodoh. 450 tahun kita diperbudak. Amin. Itu kaum kibir. Itu sudah seluruh dunia. Pemerintahan Amerika itu para proklamator negara Paman Sam yang memerdekakan Amerika 4 Juli 1776 itu kaum Kabbalah dari sub Kibil tadi di antara adalah kaum Masonik. Itu kaum Masonik, orang-orang Kabbalah. Mereka menguasai dunia. Sekarang apa yang kita banggakan untuk nanti menjangkau Israel? Kemegahan kita yaitu kalau kita mahir dengan persoalan kerajaan surga. Amin. Amin. Mahir dengan persoalan kerajaan surga, mahir dengan persoalan tabernakel, mahir dengan persoalan kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Tubuh Kristus yang esa. Israel nanti akan takut. Disertai kuasa Allah. Seperti Raja Salomo, hikmat, wisdom, and knowledge. Amin. Dalam bahasa Grekanya disebut subia dan makrifat. Ya, yang dalam bahasa Inggris understanding atau knowledge, dalam bahasa Grekanya disebut gnoseos. Subia dan gnoseos, hikmat dan makrifat. Ini yang membuat Israel takut. Amin. Ini yang diperlukan hamba-hamba Tuhan, kuasa Allah. Nah, saudara, tadi saya lihat oleh ke belakang, itu jaringan banknya, apa namanya? Coba ditanyakan agak besar. Ini jaringan bank internasional milik kaum kibir itu, ya, luar biasa. Saudara pasti kenal Rockefeller. Wah, ini keluarga itu sampai sekarang Exxon yang ada di Indonesia sekarang ini siapa itu? Ini dinasti apa? Rockefeller. Jadi Rockefeller ini mendirikan bank-bank, di antaranya ini Rothschild, Jerman, kemudian Bank of England yang tertua. Ya, akhirnya IMF dan World Bank, International Loans of the World. Ini semua jaringan ini. Israel Moses Bank of Italy, semuanya malah di sini ada ini. Last plus ada group Morgan. Yang bersama ada yang lebih detail lagi. Ya, ini sudah ada di mana? Di Indonesia. City apa? City Bank. Jadi kalau kita bicara membanggakan kekayaan, kalau kita ini Wong Jawa mengatakan sak pucuk piringnya saja tidak ada. Kemegahan kita adalah kalau kita punya hikmat dan makrifat Allah. Kita disertai kuasa Allah. Kita mahir dengan tabernakel, mahir dengan pembangunan tubuh
Kristus, tubuh Kristus yang polanya tabernakel. Tabernakel yang mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memanggil seekor burung buas atau burung garuda dari timur, seorang laki-laki, ya, execute my counsel, dikatakan menjadi eksekutor, pelaksana keputusan Allah. Amin. Amin. Ini dari Indonesia, saudara. Pelaksana keputusan Allah. Coba dibaca ulang Yesaya 46 tadi, ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusan Allah pada akhir zaman ini untuk apa? Membangun gereja sebagai organisme, sebagai alat penyelamat manusia pada akhir zaman. Kalau dulu zaman Nuh, Allah menciptakan alat penyelamat bahtera Nabi Nuh dengan ukuran 300 panjangnya, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, 3 tingkat. Paling bawah untuk binatang, tengah untuk makanan, atas untuk nikah yang diselamatkan 4 pasang. Semakin disempurnakan rencana Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya, dibebaskan dari Mesir menuju Kanaan. Allah membangun tabernakel 3 tingkat juga. Nah, saudaraku, tabernakel 3 tingkat ini 3.500 tahun yang lalu, zaman Musa. Kalau tabernakel itu 3 tingkat, maka pada akhir zaman tabernakel itu digenapkan dalam tabernakel rohani, bait Allah rohani. Yang dimaksud bait Allah rohani, tabernakel rohani zaman Musa, tabernakel dengan ukuran detailnya dalam Keluaran pasal 26 dan pasal 27, panjang 100 hasta, lebar 50 hasta, ya, memiliki 3 pintu, pintu gerbang, pintu kemah, dan pintu tirai. Bait suci ini memiliki ukuran ruang suci dengan ukuran 20 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta, luasnya 2000 hasta. Ini nubuat juga menunjukkan zaman Roh Kudus, zaman gereja, di mana ada 3 macam ibadah. Ibadah meja tempat roti sajian, pemecahan roti, itu yang biasa lazim Tuhan katakan sebagai ibadah apa? Fellowship, pendalaman Alkitab, pemecahan roti dan perjamuan suci, kisah Rasul dulu juga ada. Kemudian ibadah pelita emas ini kesaksian yang cemerlang dengan 7 kaki dan hanya terang yang sempurna yang terbentuk dari cabang-cabang pelita emas yang masing-masing cabang memiliki 9 bulir kelopak, bakal buah dan bunga badak. 6 cabang, ya, jadi kali 9 ditambah pokok utama 12, jadi 66 bulir menopang tegaknya kepelitaan hidup kita. Artinya firman Allah merupakan sarana untuk menggembleng, menempa, mendidik, mengajar kita supaya kita mampu memancarkan kesaksian hidup yang terang. Amin. Ya, dengan hidup yang terang di dalam terang Kristus, dalam terang Roh Kudus, kita bersaksi kepada setiap suku, bahasa, kaum dan dengan tidak banyak bicara, kita bisa memenangkan banyak jiwa. Amin. Ya, kemudian ibadah mezbah dupa, wujudnya adalah sembah, pujian, syafaat. Ya, realisasinya adalah kasih secara horizontal terhadap sesama dan secara vertikal terhadap Allah. Akhirnya ruang maha suci, daerah 4 persegi, panjang 10 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta, luas 1000 hasta. Kubik ini menunjuk zaman kerajaan 1000 tahun damai di bumi nanti. Ini juga firman nubuatan bahwa zaman gereja itu di sini, zaman Torah itu dimulai dari sini sampai di sini. Ya, zaman Torah, saudaraku, 1500 tahun
zaman Musa pertama kali mempersembahkan kurban-kurban di atas Mizpah, sampai digenapkan pada satu kurban Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan di sini. Terjadilah apa yang disebut sebagai hari Pentakosta ini, baptisan Roh Kudus. Nah, dari sini sampai pintu tirai yang terakhir 2000 hasta, 2000 tahun zaman Roh Kudus. Jadi kita sekarang itu hidup pada zaman Roh Kudus yang namanya 2000 tahun. Ini firman nubuatan kalau sudah percaya kita. Allah memerintahkan Musa membangun tabernakel dengan rincian, ukuran, berat, timbangan, panjang lebar yang sangat detail. Itu punya makna. Kalau kita belajar tabernakel, maka sasarannya harus terwujudnya rencana Allah sedang mempelai perempuan Tuhan. Kalau tabernakel hanya merupakan satu studi tanpa sasaran yang pasti, maka tidak lebih dari belajar sejarah. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Tabernakel sasarannya harus mempelai Tuhan, tubuh Kristus yang esa. Sebaliknya membangun tubuh Kristus, olahnya harus tabernakel. Karena tabernakel di surga adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tabernakel di surga itu Tuhan Yesus sendiri. Rombak baik Allah ini dan aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud baik Allah itu tubuhnya sendiri. Dalam pemahaman, ya secara literal, secara lahiriah, secara balat, menunjuk kepada tubuhnya Tuhan, tetapi dalam pengertian rohani yang dimaksud baik Allah tubuhnya sendiri adalah tubuhnya Kristus. Tubuh Kristus itu baik Allah. Amin. Maksudku, ini semua firman nubuatan. Jadi Tuhan menghendaki apa yang diputuskan untuk menyelamatkan manusia pada akhir zaman lewat pembangunan tubuh Kristus. Ini harus terwujud dan harus dilaksanakan. Dan untuk itu Tuhan memilih orang yang akan menjadi pelaksana keputusannya. Oleh sebab itu berbahagialah saudara, ya, tolong ditayangkan sasaran pokok pembangunan tubuh Kristus, ya, satunya sasaran pokok pembangunan tubuh Kristus, kemudian hierarki, ya. Jadi kalau kita menyadari kita hidup pada akhir zaman, kita bicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Saya yakin gak ada seorang pun yang disebut orang Kristen menolak bahwa Yesus pasti datang yang kedua. Amin. 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 Pasti. Ya. Kapan datangnya? Tentang hari dan jam gak ada seorang pun yang tahu. Gak ada toh. Nabi, malaikat, tidak. But of that day and hour, no one knows, not even of heaven, but my Father only. Tentang hari dan jam. Hari dan jam ini dalam bahasa Greek ditulis tes hemera, kayak tes horas, hemera itu genetik dari akar kata hemeras yang artinya hari. Satu hari itu 24 jam. Sedangkan hora itu genetik dari kata horas yang artinya 1 jam itu 60 menit. Tentang hari dan jam tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi di situ tidak disebutkan tentang tahun, year or season, tidak. Tapi hari dan jam. Kalau year dan season kita kronos, tidak. Tetapi yang Tuhan katakan jangan, itu hari dan jam itu haknya Allah. Amin. Bahkan kalau saya berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, saya hanya menitik masanya, tahun. Sebagai anak-anak terang, kedatangan Tuhan harus jelas. Amin. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri untuk orang yang hidup dalam gelap. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Amin. Amin. Tetapi kamu tidak hidup di dalam gelap. Coba dibaca saja. Dibaca 1 Tesalonika, ya.
1 Tesalonika pasal yang kelima mulai ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Iya. Lanjut. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Iya. Lanjut. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, semuanya damai dan aman katanya. Lanjut. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Luar biasa. Ya, mereka pasti tidak akan luput. Mereka pasti tidak akan luput. Lanjut. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Sehingga hari itu datang seperti pencuri untuk kamu. Hari Tuhan datang seperti pencuri itu untuk orang Kristen yang hidup dalam gelap, sekalipun namanya Kristen, tetapi hidupnya gelap pekat, masih mengamalkan dosa, terikat kenikmatan daging, terikat kenikmatan rasa, terikat segala kenikmatan harta. Untuk orang yang seperti ini, hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang menghancurkan, ngobrak-abrik, bahkan membunuh. Tapi untuk anak-anak terang tidak seperti pencuri. Ini harus dipahami. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang akhir zaman kembali, sasaran pokok adalah kedatangan Tuhan yang kedua adalah tubuh Kristus. Tuhan menjemput gereja tubuhnya, sedang mempelai wanitanya, gereja yang esa, gereja yang am, gereja yang universal, gereja yang bersifat ogemenekos bahasa. Ogemenekos itu identik dengan universal, yang tidak dibatasi dinding perseteruan, sekalipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, terdiri dari berbagai golongan, sinode, sekte, ya, bersatu. Sama seperti tubuh kita ini terdiri dari berbagai sistem. Kalau sudah belajar anatomi tubuh manusia, di dalam tubuh ini ada 14 sistem. Mulai dari sistem kerangka, sistem otot, sistem syaraf, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, sistem limfosit. Ya, kemudian ada sistem limfosit. Ya, ada sistem perlindungan tubuh kulit. Pendekatan ada 14, ada sistem ya uriner, jadi untuk ya pembuangan. Satu sama lain berbeda, mutlak 100% berbeda. Tidak ada satu pun yang sama. Sistem tulang beda dengan sistem otot, sistem otot beda dengan sistem syaraf. Syaraf manusia itu disambung-sambung panjangnya. Satu manusia itu panjang syarafnya itu 2 kali 2,5 keliling bumi ini. Coba bayangkan, Allah menciptakan seorang manusia dengan syaraf sepanjang itu. Berapa juta manusia, berapa miliar. Betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Iya loh. Kemudian sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah, dengan sistem pencernaan ini berbeda. Serba berbeda. Cara kerjanya berbeda, fungsinya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Tapi yang dasar, mereka itu mampu berintegrasi. Mereka mampu berkomunikasi. Mereka mampu bekerja bersama-sama mempertahankan tubuh ini tetap hidup sehat. Itulah tubuh. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan, kesatuan di antara orang Kristen, kesatuan yang murni itu seperti itu. Jadi kalau kita ketemu jangan berbicara tentang perbedaan,
berbeda. Satu organ dengan organ, satu sistem itu terdiri dari banyak organ. Setiap organ terdiri dari banyak jaringan. Setiap jaringan terdiri dari jutaan miliaran sel. Semuanya beda. Kalau kita ketemu bicara perbedaan, kemudian terus tegak, karena emosi angkat kaki, yang satu mulai angkat, nah ada hubungan saudara. Ini namanya mengedepankan emosi. Amsal mengatakan bodoh. Coba dalam sistem tubuh saudara ini, saya tanya, tangan beda dengan mulut tidak? Beda tidak? Kalau ketemu antara tangan dan mulut, kaplok-kaplokan, atau bisa saling menunjang, saling memukul, ini beda. Nah, saya ini bukan mulut, saya ini tangan. Plok. Iya loh. Nanti kalau tangan bekerja, mulut membaikkan. Bahasa Jawa ini mulut sego, menyendok nasi seret, mau dimasukkan, memboikot. Namanya mesti cepat mati. Karena mulut tidak mau menerima. Amin. Betul tidak? Bibir mau menerima, tapi lidah diam saja. Karena bibir sama lidah beda tidak? Karena perbedaan bermusuhan tidak? Begitu mulut buka, lidah menerima, plek, tarik ke dalam. Karena lidah memboikot, tidak dilempar ke pinggir, langsung lempar ke dalam. Saudara mesti tersedak, kesalahan mesti. Karena tanpa digigit langsung masuk nasi. Kepala ikan langsung masuk. Lah, karena dasarnya kuasa Allah bekerja, lidah ini punya sistem. Dia sangat sopan etikanya. Sebelum ditelan, lempar ke kanan. Begitu dilempar ke kanan, gigi yang berbeda dengan lidah. Lidah tidak bertulang, gigi itu tulang. Ya tuh, langsung gigi itu bekerja. Gigi berteriak, sudah halus. Kemudian lidah, oke, lempar ke dalam shred, lambung membuka katupnya, masuk plok. Betul tidak? Ya, ini sistem tubuh itu harus begitu. Ketemu jangan ngomong perbedaan. Nah, tangan ini beda nggak dengan ini? Beda tidak? Beda tidak? Loh kok beda? Perbedaannya banyak atau sedikit? Yang ini setiap saat harum, habis makan cuci kasih sapu, kurang harum kasih parfum, rumah makan sediakan tisu harum, tau untuk tangan, ya dong, supaya tangan harum. Tapi sini kasih tisu harum, bokong, lebih dalam lagi apa? Halus, beda tidak? Beda. Andai kata yang beda ini ketemu nggak rukun. Kamu sesat. Dasar si bau. Enak aja kuman kami das dus. Membuang gas. Kalau gas itu tidak dibuang, sudah masuk rumah sakit kan? Betul tidak? Nggak bisa kentut masuk rumah sakit lah. Masa kentut lewat mulut? Nggak ada kan? Sekalipun yang berbeda. Ini sangat kompasif dan sangat berempati terhadap bermasalah, dibersihkan. Karena memang bentuknya seperti itu ditutup. Yang menutup siapa? Tangan dong. Sekarang perbedaan ada kerjasama. 1 Korintus 12 ayat 12. Tubuh itu satu, tapi organnya banyak. Jadi kalau saudara di sini ada GBT, ada GKT, ada GBDI, ada dari Advent, ada dari apapun. Ya, waktu tutup tahun itu ada bantuan dari Advent. Ya, mereka sangat responsif terhadap pemberitaan, sangat bersukacita. Demikian yang namanya tubuh Kristus. Jangan ketemu kamu dari organisasi apa? Kacau itu bahasa godong telo nih. Kacau. Nah,
lagunya. Itu bukan golongan kita. Bukan cocoknya. Tapi banyak untuk semangat. Neng gunung, neng ngarit cegung. Padahal kita kalau udah di Papua ya toh, gitu. Oh, puji nama Tuhan, haleluya. Surga kata terisi. Sudah langsung. Amin, amin. Kalau nggak maju ke depan, nggak ibadah kata mereka. Apa kata saudara? Kalau di sini dipenuhi orang Papua, habis ini terincang-incang. Betul Ibu Betty? Betul kan? Saya melihat mereka bersuka cita, berglori, memuliakan Allah luar biasa. Nggak ada pikiran kotor. Penyanyi pikirannya kotor. Kalau orang mengadili, sudah mengadili, sebenarnya dia itu berkaca dengan dirinya sendiri. Tubuh itu harus satu. Tuhan itu datang untuk sasaran satu gereja. Bukan organisasi, tapi organisme tubuh Kristus yang esa. Nah, untuk terwujudnya gereja ini pekerjaan Allah yang sudah diputuskan. Maka Allah mewujudkan satu tim sebagai pelaksana keputusan Allah. Tim atau panitia pelaksana pembangunan bait Allah rohani, pembangunan gereja sebagai gereja ini disebut hierarki. Ada sasaran pokok, ini SDM-nya yang nanti bekerja, maka segala sesuatu ada waktunya, Pengkhotbah pasal 3. Amin. Apa saja pekerjaan apa saja di bumi itu ada waktunya. Nah, ada SDM, kita tahu waktu, maka sumber daya lain perlu dimiliki hamba-hamba Tuhan yang masuk teknik, hikmat, kuasa, makrifat, kemuliaan hadirat Allah, kekayaan. Berkat kekayaan perlu tidak? Untuk pembangunan Tuhan perlu tidak? Sangat perlu. Sudah bisa ke Amerika tanpa uang? Bim, sama bim, sarung. Kemudian naik sarung. Dalam nama Yesus, hei sarung terbangkan aku tanpa bahan bakar sampai LA. Ya kalau Alibaba. Kalau pendeta seperti itu kan tidak tepat. Amin. Pasti bayar tiket pesawat. Betul tidak? Berarti perlu di sana. Sudah mau tinggal di mana? Apartemen. Dari negeri burung Garuda masa tinggal di lorong-lorong. Jangan hotel berbintang. Amin. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7. Kalau bintang 7 cuma aja di Dubai sekarang. Amin. Di seluruh jagat cuma baru ada satu hotel bintang 7 di mana? Dubai. Ya, di Jazirah Arab sana. Di Amerika belum ada Pak. Belum ada. Di Indonesia apalagi belum ada. Paling bintang 5. Kalau bintang kecil banyak. Bintang kecil. Namanya tim dari Garuda masa. Iya loh. Betul tidak? Amin. Itu kekayaan itu perlu. Ini namanya sumber daya lain. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan juga harus mahir di dalam hal ini. Dalam hal kuasa, dalam hal hikmat, makrifat, dalam hal penyertaan hadirat Allah, dalam hal berkat. Dan ini janji Tuhan untuk siapapun saudara yang masuk hierarki. Mari hierarki. Nah, hierarki yang dimaksud itu ini. Hierarki inti 568 personil. Hierarki umum itu adalah hamba-hamba Tuhan, para penatua, imam-imam dan jemaat anggota khusus yang tidak masuk sini. Tapi ini sampai sini itu sama, ini satu kesatuan tubuh ini ada anggota inti. Kan tidak semua anggota tubuh jantung. Amin. Organ vital namanya. Tidak semua pendeta pada posisi itu toh, maka dipilih malaikat Garuda. Malaikat dari bahasa Greek artinya messenger, utusan. Hamba Tuhan itu utusan Allah. Amin. Amin. Kita paling menyebut hamba Tuhan itu malaikat sidang. Jadi malaikat Garuda itu artinya hamba Tuhan yang lahir dari negara burung Garuda. Malaikat Sang Suryani bahasanya Rasul Yohanes. Ya, di dalam kitab Wahyu artinya seorang
hamba Tuhan yang memberi sosok penuh kasih, wajahnya seperti matahari. Ya, sedangkan 7 malaikat sidang juga bahasanya Rasul Yohanes, atau 7 guru, 7 gembala sidang ini bahasanya Nabi Mika yang hidup seangkatan, sejaman dengan Nabi Yesaya. Kurang lebih 750 sampai 690 sekian sebelum Masehi. Ya, 70 penatua jemaat ini juga bahasa dari Nabi Musa. 70 tua-tua jemaat. 490 penghulu itu dulu sudah ada. Semuanya dulu sudah. Zaman Yesus sudah ada. Yesus mengangkat 12 murid ketika Yesus kembali surga. Sebelum kembali surga, Petrus dilatih menjadi bapak gereja. Petrus dan kawan-kawan melantik 7 pembela sidang, 7 penatua. Kisah Rasul pasal. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah mempersiapkan 70 murid yang diutus berdua. Amin. Ya, ketika Yesus membagi roti untuk 5.000 orang, dibagi kelompok 100, kelompok 50. Setiap kelompok ada penghulunya. Nah, saudara, ini sudah ada. Jadi kalau saya bicara ini bukan penemuan baru. Saya cuma menyempurnakan apa yang jadi rancangan Tuhan. Kita yang masuk di hierarki ini adalah pelaksana putusan Allah. Jadi kalau saudara masuk hierarki ini, entahkah saudara duduk di sini, saya tidak tahu siapa sosok tunggal ini. Mungkinkah itu saudara? Tapi ibu-ibu jangan mulai mengklaim ini ya. Ini khusus bapak ini, karena jabatan ini laki lah. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak jelas, tapi dalam bahasa Inggris jelas. Itu jelas. Seorang apa laki lah. Ini juga laki-laki semua ini. Ini laki-laki semua. Ya, tapi kalau di sini ada laki-laki, ada perempuan, itu juga. Nah, saudara, kalau sudah yakin posisi saudara di sini, saudara itu dipilih Tuhan melebihi siapapun di jagat ini, melebihi Presiden Obama yang masa jabatannya cuma 4 tahun, melebihi Pak SBY yang jabatannya cuma 10 tahun maksimal. Ya toh, sudah melebihi Pak Harto yang 5 periode menjelang 6, ya, atau melebihi apalagi Idi Amin. Jauh sekali. Idi Amin itu presiden konyol. Ya toh, sudah lebih dari Kaisar Jepang. Tokoh ini representatif dari 7 miliar penduduk bumi. Dia dipilih Tuhan yang untuk memimpin 7 malaikat sidang ini. Alkitab menuliskan 1 dari Eropa, 1 dari Amerika, 1 dari sini, 4 dari Indonesia. Itu Alkitab. Saya punya ayat-ayatnya itu. Puluhan, ya, 70 penatua ini, 42 dari Indonesia, sisanya ya, dari luar negeri. Kemudian 490 ini 294 atau 60% dari Indonesia, sisanya dari luar negeri. Jadi total 568 dari Indonesia, 341 dari luar negeri, 227. Indonesia mendapat kemurahan Tuhan luar biasa. Amin. 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 Saudara yakin masuk di sini kira-kira? Amin. Kalau saudara optimis, saudara siap dididik, diajar untuk menjadi cerdik, cerdas, bijaksana. Saudara siap ditempa, digembleng, dibajakan untuk dicakap, terampil, melakukan pekerjaan rohani dan pekerjaan jasmani, penuh kuasa Allah, penuh hikmat marifat Allah. Amin. Amin. Saudara, ini syaratnya, kriterianya ini ada semua dalam Alkitab. Ayatnya ini banyak. Tapi belum saatnya saya menyampaikan seminar khusus tentang itu. Kalau saya berbicara tentang itu berjam-jam. Saya ingin mengatakan hierarki ini harus secepatnya terwujud untuk Indonesia. 341 itu kesempatan yang Tuhan berikan, cuma tinggal 1 tahun. Mari X masa coba ditanya. Sedangkan untuk luar negeri sisanya tinggal tahun 2013, 14 sampai pertengahan 2015. Pertengahan tahun 2015 sudah harus terjadi konferensi besar. Pada saat itu akan terjadi pentah di sisa tokoh-tokoh yang masuk itu. Ya,
Posisi kita sekarang di sini. Dulu saya mendapatkan petunjuk Tuhan secara jelas dari sini. Waktu itu saya katakan dari posisi tahun 2002 ini sampai pertengahan tahun 2015 itu X masa, karena saya tidak tahu berapa tahun. Tapi tentang 7 tahun panen raya, 7 tahun kelaparan, ini sudah merupakan nubuat. 7 tahun kelaparan besar yang diakhiri dengan kedatangan Tuhan itu merupakan sabat yang ke-70 dari sabatnya Daniel. Dari Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kalau saya mempelajari 70 sabatnya Daniel, akhir tahun kemarin sudah saya ungkap ya. Jadi sebelum Tuhan datang akan ada 7 tahun masa kelaparan besar. Sebelum 7 tahun kelaparan besar ada 7 tahun panen raya. Total 14 tahun. Ini pernah dinubuatkan Yusuf. Ketika Fir'aun yang visioner mendapat mimpi dari Tuhan. Mimpi itu dijabarkan oleh Yusuf sesuai perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 29 dan 30 dikatakan bahwa 7 sapi yang gemuk atau 7 mayang gandum yang beras itu adalah 7 tahun panen raya yang akan segera terjadi, dan 7 sapi yang kurus yang menelan sapi yang gemuk, dan 7 mayang gandum yang kurus kering yang menelan 7 gandum. Itulah 7 tahun kelaparan. Itu kitab Kejadian. Tetapi kitab Nabi Daniel 7 tahun kelaparan disebut 7 tahun kepicikan Bani Yakub. Daniel pasal 12 kalau saya baca mulai 1 di sana. Ini adalah sabat terakhir dari 70 sabatnya Daniel. Maksudku, kedatangan Tuhan pertengahan tahun 2029. Saya sampaikan hal ini pada saudara, sudah kaget. Tadi saya sudah katakan tentang hari dan jam saya tidak menyelidik, tapi saya menyelidik tahun. Kalau saya mengatakan kedatangan Tuhan tahun 2020, saya memiliki 18 argumen dari Alkitab. Amin. Beberapa sudah saya ungkapkan pada filosofi tutup tahun yang lalu. Kalau saudara hadir saat itu mungkin saudara sangat diberkati sekali, sudah yakin, karena sumbernya semua Alkitab. Hanya semuanya terselubung karena Alkitab itu adalah apokalipsis bahasa Grekanya. Apokalipsis itu rahasia yang terlindung di balik tirai. Jadi kalau kepengen memahami tirai itu, dirobek tirai itu daging kita ini. Perobekan tirai itu lewat doa, puasa, pendekatan intim dengan Tuhan dan sebagainya. Seperti yang diajarkan almarhum guru saya dulu, Bapak Pendeta Leo Santoso di Jalan Arjuna Surabaya. Saya diajar berdoa, berpuasa, berhari-hari, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Ya, setelah saya lulus dinyatakan saya diutus ke Jogja. Saya belajar pengajaran dari almarhum Bapak Pendeta Injuwo. Saya belajar tabernakel dari beliau, juga dari beberapa catatan para senior yang sudah meninggal. Catatan yang saya peroleh dari almarhum Bapak Pendeta M.K. Van Gesel melalui murid-muridnya yang saya pelajari. Itu para pendiri gereja-gereja di Indonesia, cikal bakal. Ya, masalah kasih Tuhan. Jadi kalau posisi kita sekarang itu di sini, sekarang bulan Januari tahun 2000 berapa? 12. Kalau Tuhan datang tahun 2019, berarti tinggal 7 tahun tambah 7 tahun tambah 3,5 tahun. Sampai pertengahan tahun 2015 itu 3,5 tahun lagi di sini. 3,5 tahun ini jumlah 568 personil terus terwujud dari seluruh suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi. Enggak masuk akal, tapi saya ingatkan ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin, amin. Bukan pekerjaan saya. Kalau saya bingung, gimana menjangkau orang sebanyak itu? Tadi saya bingung, saya berpikir gimana? Tahun-tahun putus, buka mulai dari timur, gerbang Papua dibuka, dari Papua ke NTB, terus Bali, Jawa, Sumatera, Batam, sekarang Kalimantan dan Sulawesi. Mulai banyak permintaan.
Sejak setahun yang lalu Kalimantan itu sudah meminta. Tapi saya sampaikan bahwa saya bekerja atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan utus saya berangkat. Kalau Tuhan belum utus saya akan berdiam sampai saatnya Tuhan mengutus. Tapi yang jelas Indonesia itu tinggal 1 tahun. Oleh sebab itu tahun ini harus terwujud konferensi berita kitab Wahyu. Yang dimaksud berita kitab Wahyu itu bukan buku Wahyu, kitab terakhir, kitab yang ditulis Rasul yang Patmos, bukan. Alkitab sepenuhnya itu adalah wahyu Allah. Amin. Kejadian sampai Maleakhi 39 kitab perjanjian lama, dan perjanjian baru Matius sampai kitab Wahyu ada 27 kitab, total 66 kitab. Itu wahyu Allah. Amin. Jadi yang saya maksud berita kitab Wahyu itu adalah berita yang Alkitabiah, yang harus diberitakan. Rencana Allah itu tunggal. Siapapun nabi, siapapun rasul yang dipakai sama sasarannya. Karena sumber bicaranya satu Allah. Amin. Rohnya sama, Roh Kudus. Gak ada nabi Hajar bertentangan dengan Hosea, Hosea bertentangan dengan Zakaria, Zakaria bertentangan dengan Daniel. Bukan firman kalau begitu. Amin. Tapi firman Allah itu satu. Yang jelas Allah sudah mengambil keputusan untuk menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman lewat pembangunan kerajaan surga di bumi atau bait Allah rohani. Itulah organisme tubuh Kristus yang esa, gereja yang yang universal, gereja yang tidak di kotak-kotak, dikapling-kapling oleh tembok permusuhan. Tembok-tembok permusuhan dihancurkan oleh kuasa salib, dirobohkan supaya kedua pihak yang bermusuhan menyatu. Amin. Itulah tubuh Kristus. Waktunya untuk terrealisirnya tokoh-tokoh dari Indonesia sebanyak 341, tinggal setahun. Lalu sampai dalam konferensi nanti kita akan undang semua hamba Tuhan dari berbagai sinode di Indonesia. Panitia sudah survei gedungnya, sudah survei hotelnya, survei segala sesuatu, sampai tiket pesawat jauh hari sudah di survei untuk para hamba Tuhan. Sudah dihitung biayanya sekian miliar. Padahal mereka masih lupa bahwa sekian miliar itu biaya tak terduga lain-lain belum dimasukkan 30%. Waduh, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang membiayai? Tuhan. Amin. Saudara siap datang nanti? Amin. Siap jadi panitia? Siap jadi panitia? Siapapun saudara, dari organisasi apapun, saudara boleh jadi panitia. Amin. Amin. Ini bukan pekerjaan GKT. Saya ketua sinode GKT. Tapi saya katakan ini bukan pekerjaannya orang GKT. Tubuh Kristus itu pekerjaan saudara semuanya dari organisasi apapun yang mencintai kerukunan. Amin. Amin. Nah ini suatu pekerjaan besar. Bayangkan kalau 5.000 orang datang, mereka harus makan seperti pada saat tutup tahun kemarin. Kira-kira perlu waktu berapa jam? Tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kecerdikan dan kecerdasan, kita bisa membuat satu layout. Sekian orang makan di sini, makan sudah tersiap. Mau makan sebanyak silakan, selesai makan keluar dari sana, minum di sana, kamu di sana. Jadi tidak akan berjumlah antri. Cepet lah, waduh, hilang semua, pecicilan. Jangan terjadi. Jadi berarti nanti paling tidak satu orang itu harus menaiki 30 hamba Tuhan. Nah kalau misalkan 4.000 hamba Tuhan dibagi 30, berapa orang? Udah oke, sudah jangan pikirkan itu, sebab semuanya itu nanti saya borongkan sama catering. Amin. Saudara cuma menjadi leadership mengawasi saja. Amin. Nah ini kurang, harus diisi. Ini kurang, harus diisi. Ini kurang, harus diisi. Amin. Sudah saya pikirkan jauh hari. Saya sudah melakukan studi banding, ya benchmarking istilah manajemen, ya atau istilahnya orang perbankan ATM, mengamati, meniru, memodifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Amin. ATM
dari berbagai event besar yang diselenggarakan gereja. Pendeta datang 1.500. Saya ikut antri minuman. Waktu breaknya itu sampai selesai. Saya belum kebagian ini. Kembali dengan tangan hampa, mau ke kamar mandi. Sampai break selesai, antri di depan kamar berjubel. Enggak selesai-selesai. Aduh, ini baru 1.000 orang, 1.500. Nah, kalau 5.000 nanti, kalau Asia Pasifik 10.000. Sudah tidak ngerti bahasanya. Mas, beri mawon mas. Seperti Pak Bapak tadi kan Hitachi. Hitam tapi Cina. Jadi makanya dia tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa akuisip banget. Jadi orang Jawa tidak bisa bahasa tidak apa-apa. Dia memang bukan orang Jawa. Ya loh, ngejak sudah bahasa Jawa. Monggo sederek, sedulur. Kita memuji Tuhan. Pokoknya bahasanya gaduh-gaduh. Karena memang bukan bahasanya. Kecuali kalau Pak Bambang pakai bahasa Hokiannya, Mandarinnya mungkin meles, ya kan? Mungkin. Karena banyak orang Tionghoa di Indonesia tidak ngerti bahasa apa? Mandarin. Ya loh. Jadi panitia harus dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau nanti sudah Asia Pasifik yang mendengarkan kan bukan, diperlukan interpreter yang ada. Yes. Jadi sistemnya ada. Saudara-saudara, ini baru interpreter. Saudara-saudara, baru interpreter. Oh tidak, jauh. Itu ngomong sesuai interpreter ngomong. Dan semuanya pakai apa? Amin. Saudara yang Jawa nanti jangan keliru, ambil yang bahasa Inggris terkenal. Nanti kayak kedek ditulung. Bahasa Jawanya itu malah orang iso apa? Ayo ini konferensi opo ini. Pertama sampai akhir bahasa roh terus. Kayak saudara pilih pakai apa namanya headset untuk bahasa Mandarin. Ya itu masih tidak ngerti lah orang Jawa khusus nanti Jawa. Orang Batak Jawa semua kan bisa bahasa Indonesia. Amin. Tidak usah pakai ini. Diatur nanti. Ini perlu panitia besar toh. Ini bukan pekerjaan GKT, bukan pekerjaan lembaga berita kita lain, tapi semua sudah yang terbeban terciptanya kesatuan Tuhan Yesus. Amin, amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan, oh haleluya. Saudaraku, waktunya tinggal 3 tahun setengah. Dalam waktu 3 tahun setengah kita bekerja di tengah dunia yang sedang diguncang oleh Allah. Bagaimana mungkin kalau saya tidak teguh? Kalau iman sudah tidak kuat, kalau pengharapan sudah tidak fokus kepada Tuhan, biasanya orang itu di tengah keguncangan, pikirannya juga jadi labil, imannya juga jadi labil. Ini nanti akan digenapi nih. Tema di depan Hajian pasal 6 sampai 8. Ini cuma intisari. Ini merupakan agenda yang akan Tuhan laksanakan di tahun 2012. Sudah boleh percaya boleh tidak? Mari kita amati, nanti kita tatai, kita jalani. Tahun 2012 ini tahun yang penuh musibah, lebih dahsyat dari tahun 2011. Baru 10 hari kita masuk tahun 2012, sudah berapa gunung yang angkat, yang bereaksi? Gunung Lokon, satu lagi gunung apa itu? Satu lagi gunung Marapi, bukan Merapi, Marapi. Ya. Waduh, gelombang laut tinggi sekali, wajib di mana-mana, guncangan yang melanda hati manusia. Jemaat telepon, nadanya sendu sekali, saya kasihan. Ya, Romo mau matur, ada apa? Dia lama sekali. Nih, diizinkan terjadi musibah, Romo, ada apa? Mobil saya yang direnggang sama mobil jemaat yang lainnya juga yang dirental di sana hilang. Hilangnya gimana? Agen rental itu lari dan mobilnya digadekan. Alamatnya tidak bisa dilacak di mana keberadaan. Mobil baru itu, Grace masih baru beli. Baru menikmati berapa bulan saya tidak ngerti dia.
hasil rentalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin. Kamu punya hilang. Saya harus gimana? Ya kamu harus bersyukur, saya bilang. Loh, ya bagaimana kamu menggenapkan firman? Langit, bumi, darat, laut akan diguncang. Bangsa-bangsa akan diguncang. Bahkan termasuk kamu pun akan diguncang. Murid-murid Yesus kalau diperingatkan Yesus, kamu akan ditangkap dengan sangat. Amin. Tapi jangan terguncang. Kamu sempat tegak terjaga. Ketika kamu tidak terguncang, kekayaan Allah akan mengalir. Amin. Amin. Kamu menggenapkan firman. Ya secara yuridis formal tetap kamu urus, itu milik. Tetap kepelajaran. Bagaimana orang-orang lain kan yang merentalkan bukan 1 orang, kan puluhan di situ mobilnya. Gimana keputusan mereka kamu ikuti, tetapi nomor 1 pasrah. Percayakan sama Tuhan. Kamu menerima kehilangan, kamu nanti akan berdapat. Tapi kalau karena hal itu kamu jadi down, kemudian kamu putus asa, kamu marah sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak melihat kesusahan kami? Protes berbantah-bantah, kamu gak akan dapat apa-apa. Ini salah satu goncangan ini. Satu lagi, seorang bantuan lagi, gerejanya besar, tanahnya 1 hektar, produk bangun luar biasa, ada semuanya mulai PAUD, yang TK, SD, SMP dan lain-lain di komplek itu. Ibu pemilik tanah itu yang menyerahkan tanah itu, mohon doa. Gereja ini dieksekusi. Hamba Tuhan, semua pekerjaan dan semua kegiatan harus ditutup. Karena kami kalah berperkara. Putusan MA menghendaki dimenangkan pihak lawan. Kita harus keluar. Waduh, bayangkan kalau gereja sudah besar. Dulu nenek moyang ibu yang telepon ini, kakeknya menyerahkan tanah itu pada gereja. Tapi sang kakek ini lupa bahwa dia punya beberapa anak. Sebagian anaknya tidak tanda tangan. Nah, begitu sang kakek nanti sekian puluh tahun anak-anak ini bertumbuh dewasa, anak beranak, akhirnya cucu menuntut, itu hak saya. Gak ada tanda tangan papa saya di situ, mana? Kalah berperkara secara yuridis formal, kalah sampai di MA. Terus bayangkan, ini guncangan dasar. Gereja di Papua, gereja apa? Kemuliaan, GGI Kemuliaan. Saya bilang apa? Ibu, kalau diizinkan hal itu terjadi, diterima dengan rasa syukur. Percayalah, kalau hamba Tuhan itu milik Tuhan di mata Allah, Tuhan tidak akan membiarkan terpuruk. Berarti Tuhan punya maksud untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, lebih